menguji kami. Apakah kami tetap berdiri di tengah-tengah kehidupan yang berat ini kepada Tuhan dan tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau di sisi yang lain kami akan dicobai dan kemudian akhirnya berkompromi dengan dunia di mana kami hidup dan akhirnya mengabaikan banyak hal yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dari hidup kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Mari kiranya pagi ini Kau mengajar kami firman Tuhan, tunjukkan kebenaran-Mu supaya kami mengerti dan memahami apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini, dan Tuhan menolong kami, beri hikmat kepada kami melalui firman Tuhan, supaya kami dimampukan untuk berdiri tetap di dalam Tuhan, menghadapi semua berbagai macam tantangan dan pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semuanya, melalui hamba-Mu yang terbatas ini, pakailah dan jadikanlah alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini boleh datang beribadah dalam rumah Tuhan bersama-sama. Dan saya mau mengajak jemaat sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama, yang terdapat di dalam kitab Daniel. Di slide yang saya siapkan itu ada teks firman Tuhannya, silakan ditampilkan saja. Daniel pasal yang ke-6. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang ke-6. Baik, sudah tampil ya. Baik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayat yang pertama. Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah sepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhan ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah seorang tuangan dari Yehuda tidak menindakkan Tuanku ya Raja, dan tidak menindakkan larangan yang Tuanku keluarkan, tapi 3 kali sehari mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang keluarga Raja yang dapat diubah. Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencam itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perbuatan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik satu bagian firman Tuhan yang kita renungkan sepanjang 1 minggu ini. Kita membahas tentang Injil dan dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, dalam minggu yang pertama kita membahas tentang Injil dan keraguan-raguan iman. Dalam hal ini ingin menegaskan kepada kita tentang iman kita dalam Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia, khususnya berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang di sekitar kita. Dan baru-baru ini, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kita sedang dihadapkan kepada satu ajaran sesat yang diajarkan oleh seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, yang mengajarkan tentang Kristus yang lain, seperti yang Rasul Paulus sebutkan di dalam suratnya kepada jemaat yang di Galatia, memberitakan tentang Kristus yang lain, bukan Yesus yang di dalam Alkitab, tapi Yesus yang lain, yang menolak Yesus sebagai Allah dan tidak percaya atau menegaskan Yesus sebagai juru selamat, hanya melihat Yesus sebagai setengah manusia dan setengah malaikat. Dan ini adalah satu kesesatan yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan baru-baru ini juga, berapa tahun belakangan ini, berkembang satu aliran gereja dalam tanda kutip yang sebenarnya bukan gereja, yang berasal mulanya dari Amerika, kemudian beralih ke Tiongkok, dan ini sedang mendunia, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat tayangan videonya dan kemudian berbagai macam ajaran yang dia posting, yang dia sharing di website mereka, itu menunjukkan sepertinya tentang gereja yang benar, tapi dalam kenyataannya itu bukan gereja, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena sama seperti yang saya sebutkan yang pertama tadi, mereka bukan mengajarkan tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab, tapi mereka mengajarkan tentang Yesus yang sudah datang dalam dunia dalam bentuk seorang perempuan yang mereka sebut sebagai Mesias yang menjadi pemimpin dalam gereja itu. Dan ini sedang berkembang mulai dari Tiongkok, kemudian sudah masuk ke Indonesia. Karena websitenya, YouTube-nya itu bukan dalam bahasa Mandarin, bukan dalam bahasa Tionghoa, tapi itu sudah dalam bahasa Indonesia. Artinya, itu sudah ada di sekitar kita. Dan orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, punya cara yang sangat pintar untuk menyesatkan orang-orang percaya. Karena apa? Karena mereka akan membukakan doktrin atau ajaran gereja yang biasanya sangat jarang dikhotbahkan di mimbar, diajarkan kepada jemaat, dan itu akan membuat jemaat menjadi takjub dan berpikir bahwa ini adalah ajaran yang luar biasa. Kenapa? Karena di satu sisi ini adalah satu daya tarik yang mereka coba tawarkan kepada dunia hari-hari ini. Tetapi di sisi yang lain, sebenarnya ini adalah kelemahan dari kita, gereja Tuhan,
yang tidak punya semangat untuk belajar firman Tuhan, tidak punya semangat untuk belajar doktrin, dogma gereja, maka kita mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang di sekitar kita. Dan gereja hari-hari ini banyak sekali mengkhotbahkan hanya tentang berkat, kesembuhan, dan ajaran-ajaran yang tidak penting lainnya, dan mengabaikan ajaran doktrin gereja yang utama, mengajar tentang Allah, Trinitas, Kristologi, dan doktrin-doktrin penting lain dalam gereja. Tapi persoalannya, kita tidak mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika orang datang dengan menawarkan sesuatu yang menurut kita, wah ini baru, kita langsung tertarik dan kemudian segera datang dan kemudian mengikuti apa yang mereka ajarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu adalah yang kita pelajari di dalam pembahasan pada minggu yang pertama di bulan ini. Lalu kemudian di minggu yang kemarin, minggu kedua, kita belajar tentang Injil dan dunia sekuler, membukakan kepada kita tentang kehidupan dunia yang kita hidupi. Dunia penuh dengan tantangan, dunia yang menawarkan begitu banyak hal yang menarik kepada kita. Tetapi semuanya itu tujuannya cuma satu, yaitu menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak memandang kepada Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, yang menjadi pusat iman dan kehidupan kita sebagai orang percaya, dan menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita bersama untuk merenungkan satu teks firman Tuhan ini dalam satu tema, yaitu Injil dan budaya populer. Ini adalah sesuatu yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, budaya kita bukan lagi budaya yang berdasarkan tradisi atau suku kita masing-masing. Tapi budaya yang kita hidupi sekarang ini adalah budaya yang sedang dimunculkan, dan itu menjadi satu budaya populer yang tanpa sadar kita ikuti dalam kehidupan kita dan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita belajar bersama apa itu budaya populer, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mencoba menggali atau memahami istilah ini, maka kita memahami bahwa istilah budaya populer ini adalah satu istilah, slide selanjutnya. Itu adalah satu istilah yang muncul pada abad ke-19 atau lebih awal untuk merujuk pada pendidikan dan culturedness pada kelas bawah, golongan masyarakat kelas bawah. Artinya pada awalnya ini adalah satu budaya yang muncul dan berkembang di tengah-tengah golongan masyarakat kelas low, kelas bawah, kelas rendah, seperti itu. Nah, dan biasanya ini mencapai puncaknya itu pada tahun 1960-an, Bapak Ibu Saudara. Maka disebut dengan satu istilah yang cukup populer, yaitu budaya pop. Maka kita mengenal ada musik pop, begitu ya, ada berbagai macam yang lainnya. Nah, menurut Sessler, budaya populer ini adalah semua produk budaya yang memiliki khalayak atau pengikut dalam jumlah yang besar atau massal, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, salah satu ciri produk kebudayaan ini adalah bersifat heterogen, artinya apa? Disukai oleh banyak orang dan cenderung inferior, kualitasnya itu rendah. Ya, kualitasnya itu bukan bicara tentang nilainya, tapi apa yang ditampilkan, yang ditawarkan di dalam budaya itu adalah nilainya sangat rendah sekali. Nah, kemudian salah satu hal yang paling melekat dalam budaya populer itu adalah popularitasnya. Artinya sesuatu yang sangat populer, yang terkenal, yang ketika muncul langsung kemudian jadi booming, gitu. Kita ingat sekitar tahun 2000-an awal, ya, 2000 berapa ya? Itu muncul satu tren di Korea, yang pusatnya itu di satu daerah di Korea Selatan, yaitu Gangnam, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada seorang artis lokal yang sebenarnya tidak terkenal pada awalnya, tapi dia mempunyai satu tren ya, yang menjadi ciri khasnya. Itulah yang disebut dengan apa? Tarian Gangnam itu, ya. Dia nari kayak orang naik kuda itu, nah, Bapak Ibu Saudara, Gangnam Style gitu ya, gitu dia. Dia nari kayak orang naik kuda, tapi itu kemudian segera mendunia. Nah, ini salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, budaya populer itu terus-menerus berubah. Jadi tidak tetap sesuatu yang terus berubah, tidak terus berlangsung.
hari ini bisa menjadi tren, besok bisa hilang, digantikan dengan yang lainnya, ya. Dan itu muncul di berbagai tempat dan dalam waktu yang berbeda. Nah, kehadiran dari budaya pop ini mampu membuat arus perubahan dengan berbagai macam cara, dan banyak dari kalangan masyarakat yang sudah akrab dengan budaya populer dan bahkan tanpa sadar berinteraksi dengan budaya itu, ya, berinteraksi dengan budaya itu. Nah, sebenarnya kita juga ada di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Dan budaya ini sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan, baik orang muda maupun juga orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, budaya ini sangat menarik perhatian banyak orang, terlebih murah untuk diproduksi, tidak memerlukan kecerdasan yang luar biasa untuk menikmatinya atau menggunakannya, sangat mudah untuk disebarkan, dan juga mudah dan cepat diproduksi kembali dan diinterpretasi ulang oleh penggunanya. Contohnya begini, Bapak Ibu Saudara. Misalnya saya memposting tentang satu tayangan yang saya dapat di YouTube, lalu saya share di grup WA, grup kita di AKAM. Lalu kemudian Bapak Ibu lihat, gitu ya, Bapak Ibu buka itu tayangan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu tertarik. Lalu yang biasa kita lakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Setelah lihat itu, wah, di-share lagi, dibagikan lagi, gitu ya. Wah, ini menarik ini. Tanpa, persoalannya adalah kita hanya menilai itu dari sisi, oh ya ini hebat, ini bagus, gitu. Tanpa kita menilai, tanpa kita mencoba untuk mengevaluasi, kemudian kita bagikan. Kita nggak peduli apakah itu benar atau enggak, itu adalah fakta atau hoax, kita nggak peduli. Yang penting ini adalah sesuatu yang menarik, maka kita sharing, kita share kepada yang lain. Dan itu tanpa sadar kita menjadi agen-agen dari budaya populer ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, di zaman ini kita banyak sekali menjumpai produk-produk yang berkembang di sekitar kita tentang budaya populer. Saya tampilkan dalam satu gambar, Bapak Ibu Saudara, pengaruh dan bentuk dari budaya populer. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar itu, ternyata budaya populer ini bukan hanya menyentuh satu bagian dari kehidupan kita, tapi sebenarnya itu sudah menyentuh seluruh sisi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Maka muncullah berkaitan dengan apa? Fashion. Itu sudah masuk dalam budaya populer, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu baju orang itu satu macam aja, tidak berubah-ubah. Kalau sekarang, ya, hari ini tren, minggu depan bisa berubah modelnya, betul ya? Kalau tadi baju dari cewek itu sangat cepat sekali berubah, gitu ya. Kalau cowok bajunya gitu-gitulah. Saya masih ingat kalau saya lihat lemari saya itu, Bapak Ibu Saudara, baju saya itu jarang saya beli baju baru. Kalau saya lihat lemari itu, mungkin umurnya sudah ada sekitar 5 tahun, bahkan sudah 10 tahun, dan itu masih bagus. Saya masih pakai sampai hari ini. Tidak berubah kalau cowok, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau cewek, perhatikan, gitu ya. Sebentar pakai gini, langsung besok berubah, gitu ya. Nah, kalau Candice itu, wah itu lebih inilah gitu ya. Sebentar ini, nanti bulan depan tidak bosan dia, mau cari yang lain lagi. Nah, ini pengeluaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah salah satu ciri dari budaya populer, sudah menyentuh masuk dalam dunia fashion. Lalu apa lagi? Dalam teknologi ternyata, wah, kita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan bangga kalau kita pegang HP, gadget. Wah, sebenarnya kita sedang dipengaruhi oleh budaya ini dan menjadi apa? Menjadi orang yang diperalat oleh teknologi. Ya, maka kita tanpa sadar mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin ada yang sampai begitu mengidam-idamkan teknologi sampai apa? Kemudian hari ini ada keluar HP baru, maka langsung ganti, gitu ya. HP-nya masih bagus, tapi sudah ganti yang lain, ya, karena itu tren teknologi yang berkembang dengan begitu pesat sekali. Kemudian juga dalam hal musik, Bapak Ibu Saudara, banyak hal. Kita akan lihat satu persatu. Munculnya budaya yang tersebut dan tertentu karena adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Budaya lokal bisa dikelola dan dikembangkan menjadi budaya populer di tengah-tengah masyarakat dengan konsep yang lebih modern dan mudah dikenal. Satu contoh, Bapak Ibu Saudara, tempe itu makanan asli dari mana? Indonesia. Ya, hampir semua daerah punya tempe. Ya, punya bisa buat tempe.
Tapi sekarang tempe itu bukan cuma punya Indonesia, tapi sudah punya dunia. Karena di banyak dunia sudah mengenal yang namanya tempe. Demikian juga baju batik, Bapak Ibu Saudara. Baju batik itu dari mana? Batik ini menjadi menjadi perang klaim antara Indonesia dengan Malaysia. Karena Malaysia bilang batik dari Malaysia, Indonesia bilang enggak, batik dari Indonesia. Tapi terlepas dari hal itu, kita melihat bagaimana batik itu sudah mendunia, sudah menjadi satu fashion yang digandrungi oleh banyak orang. Kita melihat banyak pejabat-pejabat negara di belahan dunia yang lain, ketika mereka menghadiri acara-acara resmi, mereka tidak pakai jas lagi, dan mereka pakai batik. Wah, dan maka batik sekarang ini yang itu harganya mulai dari yang murah, ada yang harga 30.000 kita bisa beli, sampai dengan harga yang ratusan juta. Wah, itu sudah luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi di samping itu kita melihat juga ada budaya atau tradisi lokal yang terancam punah karena mungkin banyaknya masyarakat, terutama remaja yang lebih menyukai budaya populer dibandingkan budaya lokal tersendiri. Coba anak-anak muda di sini, siapa yang masih ingat atau siapa yang pernah main enggrang? Tahu enggrang? Enggrang itu kayak mana? Ada yang pernah main enggrang di sini? Saya yakin kayak Jovan, Ica, ya. Itu udah pernah lagi, udah pernah lihat lagi enggrang seperti apa. Enggrang itu adalah dari kayu, lalu kemudian ada dibuat pijakannya, lalu kemudian naik ke atasnya, kita berjalan pakai itu. Nah, itu enggrang, ya. Dan itu dulu saya main itu senang sekali tuh kalau bisa main itu, ya. Karena itu sangat digemari waktu saya kecil. Tapi sekarang kayaknya tidak ada lagi. Itu sudah hilang mungkin dalam dunia anak-anak muda yang sekarang ini. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa saja pengaruh dari budaya populer dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat bahwa budaya populer itu muncul dalam bentuk film, dunia perfilman. Kita melihat bagaimana industri perfilman yang menjadi bagian dari budaya populer itu menampilkan beragam adegan yang digandrungi oleh masyarakat secara luas. Sebagai contoh, misalnya film Hollywood di Amerika yang mempengaruhi pola pikir kehidupan masyarakat modern. Tanpa sadar, ya kita terpengaruh dengan apa yang ditampilkan di dalam film. Ya, kalau sekarang mungkin yang lebih banyak digemari oleh ibu-ibu, anak-anak remaja itu adalah film Korea. Ya, kalau dulu film Mandarin, ya film-film dari Taiwan, dari Tiongkok, gitu. Kalau sekarang film Korea itu sudah mendunia dan itu menjadi satu tren, begitu ya. Dan biasanya orang yang nonton film itu bukan cuma sekedar lihat dramanya, tapi juga mengikuti fashionnya, stylenya, gaya rambutnya dan lain sebagainya. Maka kita melihat bagaimana ada banyak orang berusaha untuk tampil menjadi sesuai dengan idola mereka, ya. Nah, kemudian yang kedua itu tampil dalam hal musik, Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman saya itu yang paling itu adalah musik-musik dari barat, gitu ya. Saya masih ingat grup-grup musik yang dulu saya ikuti, Scorpion, gitu ya. Lalu ada The Beatles, itu lebih muda, lebih awal dari saya, tapi saya ikuti juga The Beatles, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang anak-anak muda yang diputar apa? K-pop, ya kan? Lagu-lagu pop Korea itu. Nah, maka bukan cuma sekedar nyanyiannya, liriknya, tapi juga gaya narinya dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sesuatu yang tren, Bapak Ibu Saudara. Nah, K-pop adalah sebagai bagian dari budaya populer yang memiliki jumlah penggemar dan sekaligus penikmat besar di Indonesia. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga pergi ke PIN, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu itu Ica tidak ikut, cuma kami bertiga, gitu ya. Karena Ica lagi lomba band waktu itu. Waktu kami pergi ke PIN, awalnya tujuannya adalah mau nonton Ica tampil lomba band di sana, gitu ya. Tapi ternyata pindah tempat. Kenapa pindah tempat? Karena di situ sudah ada satu acara yang besar, yang heboh luar biasa. Kalau Ibu tahu acaranya apa? Acaranya adalah menampilkan K-pop. Wah, tapi yang tampil itu bukan artis asli, itu artis palsunya, ya. Istilahnya itu kembarannya, tapi bukan yang asli. Wah, tapi dengan itu banyak sekali orang ikut dan bukan cuma sekedar nyanyi, tapi mereka juga ikut menari seperti yang di depan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu PIM itu penuh semua dari atas bawah, suara mereka semua gaduh luar biasa. Nah, itu salah satu trennya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mulai dari musik ditampilkan sampai tarian yang dipertontonkan, dan itu menjadi satu kontras
yang kemudian menjadi realitas sosial yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda masa kini, ya. Lalu kemudian yang ketiga, itu muncul dalam hal apa? Meme yang ada di internet, ya, seperti gambar itu, ya. Ada tulisan di bawahnya yang menerangkan gambar itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tulisannya apa? Nyari sinyal sampai segini amat. Kelihatan nggak ya? Kecil ya, terlalu kecil ya. Itu ada orang yang sampai duduk di atas balkon, ya, depan sebuah bangunan, karena mungkin susah sinyal, dia harus naik ke atas itu, duduk di situ. Tidak lagi peduli bahaya atau enggak, tapi dia naik sampai ke situ. Wah, itu luar biasa sekali gitu ya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, internet itu sudah kayak keluarga, ya. Kalau internet mati itu sedihnya minta ampun, gitu ya. Kalau yang lain mati tidak apa-apa, tapi kalau internet mati itu sudah kayak apa ya, habis semuanya, tidak ada lagi harapan gitu. Ya, satu ketika di rumah mati lampu, lalu kemudian jaringan modem semua mati, lalu Candice mulai kelimpungan. Kenapa mati lampu? Gitu kan, dia tanya, kenapa mati lampu? Saya ngomong, ngapain tanya sama saya? Memang saya punya PLN. Ya, kenapa mati lampu? Nah, anak-anak sekarang Bapak Ibu tidak bisa lepas dari internet. Bayangkan kalau mereka tidak punya kuota, itu sudah sibuk luar biasa, ya. Bahkan mungkin, saya nggak tahu apakah ada di sini gitu ya. Kalau boleh, nggak usah makan, yang penting punya kuota, pulsa gitu ya. Nah, saking luar biasanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemudian pengaruhnya apa? Dalam hal gaya hidup, tren, fashion, ya, baik itu baju, ya, sepatu, tas gitu ya. Orang sampai mengikuti tren dengan luar biasa sekali gitu ya. Bahkan berani beli apa? Sepatu harga jutaan. Bukan cuma jutaan, tapi bahkan sampai puluhan juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta, Bapak Ibu Saudara. Tas gitu ya. Saya nggak tahu ibu-ibu penggemar tas dari sini ya. Kira-kira tas ibu-ibu paling murah berapa ya? Yang paling mahal berapa? Tapi ini adalah tren Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gitu ya. Kalau ibu-ibu itu mungkin nggak usah dikasih duit, yang penting kalau dikasih tas yang mahal itu sudah wah, ada berbunga-bunga hatinya gitu ya. Nggak usah bunga bank, bunga tas saja, itu sudah sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, sehingga akhirnya mempengaruhi gaya hidup ya. Sekecil apapun uang, tapi menjadi persoalan adalah apa? Sekecil apapun uang akan cukup bila digunakan untuk hidup, tapi sebanyak apapun uang tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun duit yang kita punya Bapak Ibu, tidak akan pernah cukup untuk membeli apa yang kita perlu, gitu ya, yang kita mengikuti gaya hidup kita. Nah, kemudian yang kelima, itu game online Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu tren yang memang mempengaruhi banyak orang, bukan hanya anak-anak muda, anak-anak kecil, tapi orang-orang yang sudah tua pun juga asik dengan dunia game dan mengikuti trennya, gitu ya. Nah, game ini sampai menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat populer dan menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia zaman ini, gitu ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah main nggak ini ya, yang game ini, game cacing ini, ya. Kalau Ica dulu sama main itu kayak serius sekali dia, gitu ya. Main terus, ya. Nah, maka ada meme di situ, ada satu pernyataan di situ. Semenjak ada game cacing ini, teman-teman gue pada lupa untuk jadi orang karena sibuk dengan cacingnya, gitu ya. Nah, kemudian media sosial, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa lepas dari media sosial, gitu ya. Dan sepertinya dunia sangat membutuhkan media sosial, bukan hanya untuk hidup sehari-hari, bahkan juga untuk keperluan hidup itu juga semuanya ada di media sosial, gitu ya. Semuanya muncul di sana, baik untuk belanja dan sebagainya, semuanya ada di media sosial itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, secara positif media sosial itu mempunyai dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, dampak positifnya adalah ada kemudahan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, ya. Sangat mudah sekali informasi kita dapatkan, gitu ya. Kemudian bisa menghubungkan kita dengan teman dan keluarga di tempat yang jauh, gitu. Saya masih ingat waktu saya pertama kali pakai Facebook, ya, kemudian tanpa sengaja ketemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu, Bapak Ibu, ya, sejak mungkin SMP atau SMA itu tidak pernah ketemu lagi. Tapi waktu saya pertama kenalkan Facebook, muncul namanya di situ, langsung saya add dan kemudian kita langsung komunikasi.
Wah, ini sesuatu yang baik sebenarnya, menghubungkan kita dengan orang yang kita kenal atau dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Itu positif. Tapi dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu adalah orang yang kecanduan media sosial akan membuat dia menjadi orang yang haus akan validasi. Dan bila tidak sesuai dengan harapan, maka orang itu akan menjadi cemas, kemudian depresi dan overthinking, gitu ya. Kalau Bapak Ibu memposting sesuatu, misalnya di WA lah misalnya, apa yang Bapak Ibu harapkan? Yang Bapak Ibu harapkan adalah, atau misalnya di Facebook atau di mana, di TikTok, di Instagram, apa yang paling diharapkan kita? Orang kemudian apa? Melike gitu kan, tekan, cik, like gitu ya, atau kasih gambar hati. Wah, kalau nggak ada yang like gimana? Rasanya kok aku nggak dihargai orang gitu ya, kok orang nggak peduli sama aku dan lain sebagainya. Seolah-olah tanda hati atau like itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi nilai diri kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dan lain sebagainya, ya. Dan media sosial juga dapat membuat orang merasa kesepian sekalipun dia dalam tempat yang ramai. Kenapa? Karena dia begitu asik dengan dunianya sendiri. Nah, dari melihat hal-hal yang saya tampilkan di atas, Bapak Ibu, memang ini adalah dunia kita, sesuatu yang menarik yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi tanpa sadar, itu sedang menyita banyak hal di dalam kehidupan kita, yang mempengaruhi bukan cuma satu sisi dari kehidupan kita, tetapi juga menyita seluruh bagian dan mempengaruhi seluruh bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab yang digambarkan dalam kehidupan dari Daniel bersama dengan ketiga orang temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Asaria, itu menggambarkan bagaimana kehidupan orang percaya sejak masa yang lampau sampai dengan hari ini dihadapkan kepada satu pergumulan iman yang tidak mudah. Ketika 4 sekawan ini ditawan dan kemudian diangkut ke Babel, mereka tidak hanya dihadapkan kepada kesulitan, kehilangan identitas mereka sebagai bangsa, kehilangan kemerdekaan mereka sebagai anak muda, tapi mereka juga mengalami tantangan realitas iman sebagai umat Tuhan di negeri Babel yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka dihadapkan kepada bukan hanya tantangan budaya, tradisi yang ada di Babel, tapi mereka juga dihadapkan kepada persaingan dunia kerja yang ada pada waktu itu. Jadi persaingan dalam dunia kerja bukan hanya muncul sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, tapi sudah ada sejak dulu. Orang saling menjatuhkan, saling mencoba untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Nah, kita melihat bagaimana dalam konteks firman Tuhan yang kita baca tadi, Daniel dihadapkan dengan para pegawai raja yang iri hati kepadanya dan berusaha untuk menjatuhkan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat berbagai cara mereka lakukan pada waktu itu. Dan cara yang paling mungkin yang bisa mereka lakukan apa? Mereka tidak menemukan kesalahan dalam diri Daniel sebagai pejabat negara pada waktu itu. Kenapa? Karena dia begitu jujur dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Raja Darius yang menjadi raja atas media Persia pada waktu itu. Tapi mereka menemukan satu kelemahan Daniel, yaitu apa? Dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Maka mereka katakan di dalam ayat 5 dan 6 begitu ya, kita tidak akan bisa menemukan kesalahan padanya. Dia tidak lalai karena dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tapi ada satu kelemahan, yaitu kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, mereka menghasut Raja Darius untuk kemudian mengeluarkan satu undang-undang untuk menjerat dan mencari kesalahan Daniel. Itu kita bisa baca dalam ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-10 dari firman Tuhan itu. Maka kemudian Darius yang terbujuk oleh perkataan yang manis itu lalu mengeluarkan satu undang-undang bahwa tidak boleh ada orang dari berbagai bangsa dan negara di bawah kekuasaan dari kerajaan media Persia menyembah kepada Allah lain atau meminta sesuatu kepada Allah mereka kecuali hanya kepada raja. Dan itu menjadi undang-undang yang diberlakukan selama 30 hari, Bapak Ibu Saudara. Dan hukumannya adalah apa? Orang yang melanggar akan dimasukkan ke dalam gua singa.
Bagaimana respon Daniel ketika menghadapi tantangan iman yang seperti itu? Di dalam ayat yang selanjutnya, firman Tuhan katakan apa? Ketika didengar oleh Daniel bahwa raja telah mengeluarkan undang-undang itu, maka dia pergi pulang ke rumahnya dan naik ke atas tingkap rumahnya yang menghadap ke Yerusalem, dan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, dia berdoa kepada Allahnya. Perhatikan teks firman Tuhan dalam ayat itu bagian terakhir bilang apa? Seperti yang biasa dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita dalam menghadapi realitas budaya populer yang sedang berkembang, yang menyita banyak waktu kita, yang menghabiskan banyak hal dalam diri kita, yang mempengaruhi seluruh bagian kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini dalam firman Tuhan adalah hal-hal biasa apa yang sedang hilang dari hidup kita, yang dipengaruhi oleh budaya yang sedang populer di sekitar kita. Mungkin oleh hobi kita main game, hobi kita buka media sosial, hobi kita mengikuti tren-tren yang ada hari-hari ini. Ya, kita bisa beli tas sampai harga puluhan juta, tapi memberi persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan, mungkin kita berhitung kepada Tuhan. Kita mungkin menghabiskan uang kita untuk banyak hal, tapi kita mungkin lupa dan tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk banyak hal dalam hidup kita mengikuti kesenangan hati kita, tapi kita mungkin mengabaikan hal-hal yang penting. Waktu kita bersama dengan Tuhan hari-hari ini kita habiskan hanya untuk mengikuti apa yang menjadi hobi dan kesenangan kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada para muridnya, Tuhan katakan begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita ini adalah domba yang sedang hidup di tengah-tengah serigala. Serigala dimasukkan ini bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu, tapi juga budaya, tradisi yang sedang diperhadapkan kepada kita hari-hari ini, yang sedang menawan hati kita, menghabiskan waktu kita, menghabiskan uang kita, dan lain sebagainya, dengan budaya-budaya yang sedang ditampilkan dengan luar biasa di depan kita. Lalu berhadapan dengan keadaan yang seperti itu, domba itu bukan binatang yang hebat, bukan binatang yang kuat, binatang yang bisa mempertahankan diri Bapak Ibu. Domba itu adalah makhluk yang lemah. Karena apa? Dia punya tanduk, tapi tanduknya melingkar, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyerang lawan yang mau mengancam nyawanya. Dia punya cakar, tapi tidak bisa dipakai untuk mencakar lawannya. Dia punya taring, tapi taringnya hanya dipakai untuk makan rumput. Kalau menggigit orang atau menggigit yang lain tidak sakit, Bapak Ibu, geli gitu ya, karena taringnya tidak tajam. Dia cuma bisa pakai untuk makan rumput. Dan dia bisa bergerak dengan baik, tapi dia kalah cepat dengan musuhnya. Musuh domba itu adalah serigala Bapak Ibu. Karena serigala itu adalah hewan yang sangat cepat dan sangat mudah sekali menerkam. Serigala itu adalah hewan yang sangat kejam, tangguh, dan menjadi pemangsa yang menakutkan bagi domba. Punya cakar dan punya taring yang sangat kuat. Dia lincah, cepat bergerak, melompat dari satu sisi ke sisi yang lain, melompati bukit-bukit batu dengan cepat, dan bisa segera dengan cepat menjangkau seekor domba yang ada di tengah-tengah kawanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, membayangkan situasi yang seperti ini, kita coba pikirkan dunia di mana kita hidup yang digambarkan seperti serigala. Kita di domba yang lemah. Dan tanpa sadar, kita sedang dimangsa oleh dunia di mana kita hidup sekarang ini. Kita sedang ditelan bulan-bulan, tapi kita tidak sadar sedang ditelan. Kita pikir kita masih dalam kondisi yang aman, kita nyaman-nyaman saja dengan apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Tapi tanpa sadar bahwa sesungguhnya dunia yang kita hidup ibarat tsunami yang sedang berusaha untuk menelan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menelan dan menghanyutkan, membinasakannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Dunia sedang menggiring orang percaya untuk hidup seperti anak yang hilang dengan tawaran-tawaran yang menarik, tapi sebenarnya sesuatu yang menyesatkan dan menjauhkan kehidupan kita dari Tuhan. Pada akhirnya anak yang hilang itu tidak mendapatkan sukacita dan kesenangan dunia. Yang didapatkan pada akhirnya adalah ampas makanan babi, tapi dia tidak bisa makan itu karena dilarang oleh Tuhan yang punya babi tempat dia bekerja. Perutnya lapar, dia tidak punya makanan. Yang ada di hadapannya ampas babi, tapi dia tidak bisa makan karena itu bukan makanannya dan tidak boleh dimakan oleh dia. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dunia juga sedang berusaha untuk membuat kita sibuk dengan berbagai macam hal untuk melelahkan kita dalam segala kesibukan hidup di dalam dunia ini. Dan dunia juga sedang menunjukkan kesenangan yang semu dan sesuatu yang dangkal kepada kita, yang membawa kita kepada kefanaan. Ibarat kita sedang melihat fata morgana yang ada di padang pasir, seolah-olah di depan ada mata air yang dapat memuaskan dahaga kita waktu kita haus dalam perjalanan di padang pasir. Tapi sebenarnya itu hanyalah sekedar bayangan dan permainan cahaya matahari di gurun pasir, dan di depan itu tidak ada mata air, karena yang ada di depan itu adalah pasir yang sangat luas dan tanpa ujung. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melihat situasi dan keadaan kehidupan hari-hari ini di mana kita hidup, apa yang penting untuk kita ambil sebagai satu pelajaran dan menjadi komitmen bagi kita dalam hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah budaya populer yang sedang menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai orang yang percaya, tetapkanlah hatimu untuk tidak menajiskan diri kita dengan apapun yang membuat kita menjadi kotor, menjadi najis dari apa yang ditawarkan oleh dunia dengan budaya populernya kepada kita. Karena sesungguhnya ada banyak hal yang ditawarkan oleh budaya populer sekarang ini bukan hanya sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudara, tapi sesuatu yang buruk yang merusak kehidupan kita, merusak iman dan percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena apa yang terbaik yang ada di Istana Babel bukan selalu adalah yang terbaik bagi Daniel dan teman-temannya. Demikian juga bagi kita. Apa yang terbaik yang ada di dalam dunia ini tidak melulu, tidak selalu itu adalah yang terbaik bagi kita dan tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Maka Daniel dan teman-temannya dalam komitmen mereka di hadapan Tuhan mengambil satu sikap yang baik, sikap yang tepat, yaitu apa? Menjauhkan diri mereka dari segala kesenangan duniawi yang ditawarkan oleh kerajaan Babel kepada mereka. Daniel belajar untuk menempatkan Allah dalam imannya sebagai pribadi yang terpenting, melebihi semua yang ditawarkan oleh Babel kepadanya, termasuk jabatan sebagai wakil raja yang mengatasi semua pejabat-pejabat penting yang lain yang ada di dalam kerajaan Babel dan Media Persia pada waktu itu. Karena bagi Daniel dan teman-temannya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka dihadapkan kepada perapian yang menyala-nyala, tungku perapian yang menyala, tapi hati mereka tidak digoyahkan. Sekalipun mereka harus dilemparkan ke dalam api itu, karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka percayai tidak akan membiarkan mereka mati dalam perapian itu. Dan iman mereka terbukti bahwa apa? Ketika mereka percaya kepada Tuhan dan tetap mengambil komitmen untuk setia mengikut Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Babel, Nebukadnezar, tapi hanya menyembah kepada Tuhan. Maka ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala itu, 3 orang dimasukkan ke dalam api, tapi yang tampak dari luar adalah 4 orang. Yang satunya siapa? 1 orang yang lain itu siapa? Yang dimasukkan itu adalah Hananya, Misael, dan Asaria. 3 orang. Tapi yang kelihatan di perapian itu ada 4 orang. Yang satunya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan membuat apa? Mereka selamat dari perapian itu. Baju mereka tidak gosong. Rambut mereka tidak terbakar. Dan tubuh mereka tidak ada bau terbakar sedikit pun. Karena apa?
karena mereka dilindungi oleh Allah yang mereka percayai dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dari 4 sekawan ini menjadi satu kesaksian bagi kita yang percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, bahkan ikut masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, sehingga mereka keluar dalam keadaan, mereka masuk dalam keadaan hidup, mereka juga keluar dari perapian itu dalam keadaan yang hidup. Demikian juga ketika Daniel, karena imannya kepada Tuhan, karena ibadahnya kepada Tuhan, dilemparkan ke dalam gua singa. Kita lihat bagaimana dia tetap di dalam ketekunan ibadahnya, seperti yang biasa dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak digoyahkan oleh singa-singa kelaparan yang ada di dalam gua itu. Dia tidak takut kepada ancaman kematian menjadi mangsa singa, tapi dia tetap dalam ibadahnya, seperti yang biasa dilakukan. 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Allah, seperti yang biasa dia lakukan. Dan dia membungkam orang-orang yang iri hati itu dengan satu kesaksian iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita akan berkompromi dengan dunia, dengan semua yang ditawarkan kepada kita hari-hari ini, dan kemudian membuat kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, yang menggerogoti iman percaya kita, yang kemudian akhirnya melemahkan kita dengan berbagai tawaran yang menarik, tapi ujungnya adalah kematian. Menjadi pelajaran bagi kita adalah, mari kita tetap berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan yang kita punya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertahan sampai kepada akhirnya. Dan dengan berani menolak setiap tawaran yang dihadapkan kepada kita. Budaya populer memang menarik, tapi ujungnya membuat kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Maka mari mulai menata hidup, Bapak Ibu Saudara. Apa yang penting yang harus kita yang harus kita ambil dari kehidupan kita? Saya mengajak kita memperhatikan bagian terakhir dari slide yang saya buat, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama bagian ini. Ada 5 poin penting yang kita belajar untuk kita boleh lakukan bersama-sama. Yang pertama, mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Teladani kehidupan Daniel dan kawan-kawannya yang memiliki komitmen yang kuat kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka harus mengalami penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkanlah kualitas iman kita dengan tetap mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Yang ketiga, taat dan tekunlah dalam mengerjakan iman keselamatan kita. Yang keempat, biarlah kehidupan kita menjadi satu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, tetaplah setia melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan untuk Tuhan. Ibadah, melayani, memberitakan Injil, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang teguh berdiri dalam iman dan mengharapkan kepada Tuhan Yesus sebagai yang utama, yang terpenting dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau meresponi firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau katakan bahwa di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Dia akan menguatkan kita, menguatkan hati kita untuk kita berdiri teguh, tidak menjadi goyah oleh karena berbagai kehidupan yang dihadapkan, yang melemahkan hati dan iman percaya kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Kuatkanlah hati. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu.
sekarang mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan merenungkan hidup kita. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya masih tetap berdiri dengan teguh di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan seperti yang biasa kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita? Apakah kita masih tetap bertekun dan bersetia di dalam mengikut Tuhan, di dalam melakukan ibadah kita, dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan yang Tuhan percayakan, di dalam kehidupan doa kita saat teduh secara pribadi yang kita lakukan seperti biasa, atau hari-hari ini sedang menawan hati kita dan sudah mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada dunia, kepada hobi kita, kepada kesenangan kita, kepada dunia kerja kita, kepada hal-hal yang baik, sehingga kita mulai mengurangi waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan dan disibukkan dengan semuanya ini. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk membawa kita kembali kepada hal-hal yang biasa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam hal ibadah, supaya kita bertekun beribadah kepada Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang melalaikan jam-jam ibadah kita bersama dengan Tuhan, baik pada hari Minggu maupun juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya, dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dalam waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari ambil komitmenmu di hadapan Tuhan hari ini dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku untuk kembali kepada kebiasaan yang baik yang aku lakukan dalam hidupku, supaya aku bertekun di dalamnya dan menjadi anak Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan mau. Mari berdoa di dalam hatimu dan katakanlah komitmenmu kepada Tuhan hari ini dalam doamu, dalam seruanmu kepadanya. Berdoalah kepada Tuhan. Terima kasih. Sudah kami renungkan pagi ini kembali menjadi satu pengingat bagi kami untuk membuat kami sadar akan kehidupan kami